menghina seseorang di luar sana, tapi di ruang medsos. Namun dia tidak mempost. Aku tidak mempost karena itu. Halo, kedengeran nggak? Masih kedengeran nggak? Cek. Kedengaran. Lanjut. Kalau dia tidak memposting, kalau aku tidak memposting sebagai pemilik Komal, dan Bang Labu Rasa menemukan video itu direkam orang, diposting orang, tapi dia tidak merepost, dia tidak bisa dilaporkan. Siapa yang harus dilaporkan pertama? Satu, aku yang tidak menghina. Yang kedua, orang yang mendistribusikan. Yang mendistribusikan, baru yang membuat, baru dia 55 turut serta dia. Padahal dia sendiri yang menghina, yang memaki-maki. Itu kelemahan dari, ya, salam sama Bunda. Itu kelemahan dari pengaturan pasal UIT ini. Jadi kalau aku punya duit banyak, ya, contoh nih, si A menghina-hina saya, memfitnah saya, Pak Alex lah contohnya ya, memaki, memfitnah saya. Kenapa nggak aku laporkan? Ya, karena yang membuat itu satu orang lain, yang memposting itu akun orang lain. Makanya aku nggak mau. Yang kedua, ada syaratnya. Syaratnya itu hanya dua, secara formil dan material. Kalau kata para ahli hukum terdahulu. Yang pertama, aku harus benar-benar benci kepada Pak Alex. Yang kedua, aku harus benar-benar bodoh. Kalau aku benci dan bodoh, maka aku akan laporkan dia. Kalau aku pinter, kalau aku ingin pinter, aku cukup diam aja. Karena aku terima masukan dari orang tua saya, abang saya, ya, kawan-kawan, udah nggak aku laporkan. Gitu ya. Sekolah dulu Bang sampai lulus hukum. Oh iya, makasih ya Story Maria ya. Mau naik Story Maria? Gak apa-apa. Abang Anda, itu dulu pembahasan kita tentang filsafat singkat pencemaran nama baik atau Nikitae Crimen Majesty ini. Jadi kalau dulu Corneliae Crimen Majesty, sekarang Nikitae Crimen Majesty namanya. Silakan Abang Anda. Bang Anda, apapun tambahkan silakan aja lah, yang berkaitan dengan pandangan Abang Anda secara pencemaran nama baik ini. Iya, tapi kita juga ini kan ada di bawah itu katanya sekolah dulu ya, lulus hukum. Tapi enggak apa-apa, jangan ditanggapi. Ini pertama-tama tuh semua bilang begini ya, bahwa semua bilang begini, bahwa memang yang saya ini bukan pihak ya di dalam kasus pidananya Mbak Nikita ini, karena saya bukan kuasa di situ. Tapi memang yang bekerja di situ adalah orang-orang seperti Dinda tadi bilang, bahwa itu orang-orang dari kantor kita ya. Orang-orang dari kantor kita ya memang dipanggil sama Bang Fahmi ya untuk bergabung menangani kasus itu. Tapi saya ingin begini ya, ingin pertama-tama menyampaikan bahwa mohon maaf, saya ada di Komal ini bukan berarti saya memposisikan diri membela ya. Karena selaku orang hukum itu atau praktisi hukum kayak Dinda ini kan menyampaikan hal ya yang sesuai dengan hukum. Ya, hukum itu kan pada dasarnya formil dan material ya. Nah, inilah yang kita otak-atik ini selaku orang hukum ketika ada masalah ya. Tentu kalau praktisi hukum ya, coba kita, karena ini ada kasusnya Nikita ini kan menjadi ramai nih ya, menjadi ramai. Tentu kan di luar sana tuh banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Kalau dari segi apanya tadi itu, dari segi filsafat hukumnya itu penyampaian Dinda itu luar biasa ya masuk ya. Itu kan sebenarnya materi S3 ya, materi S3. Nah, cuma kan yang jadi persoalan ini coba kita fokus ke masalahnya Nikita ya. Masalahnya Nikita ini ya kan, ini kan menjadi ramai ya. Kenapa sebenarnya ramai? Bukan karena beliau ini public figure saya lihat ya. Tapi ada dugaan keras bahwa dalam kasus ini ada kriminalisasi ya. Kenapa demikian? Ya coba saja kita lihat prosesnya itu ya, sampai putusan.
di kepolisian itu dilakukan penyelidikan begitu singkat, ya. Kemudian ditingkatkan ke penyidikan begitu singkat, ya. Jaksa tidak mempergunakan haknya P18, P19 itu saya lihat. Andai kata mereka mempergunakan, maka mereka memberikan petunjuk ke polisi. Contoh misalnya, itu TTPU itu tidak memenuhi unsur itu karena di situ ada tiga pokok unsur yang memang harus terpenuhi, itu satu ya. Dan kedua, ya ganti dong pasalnya, jangan pasal berapa itu 368 ya. Jangan pasal 368, pakailah pasal 369 ya. Tapi yang anehnya setelah kasus ini P21 ya, atau sudah tahap 2, tiba-tiba jaksa mengganti. Nah di luar sana itu banyak yang bilang bahwa itu adalah hak jaksa berdasarkan pasal 144 ya. Ya betul, itu hak. Tapi kan di atas hak itu ada namanya etika yang lebih tinggi itu. Dan profesionalisme itu yang lebih tinggi yang harus benar diperhatikan supaya tidak dihujat, kira-kira gitu ya. Nah kemudian setelah putusan ya, dalam persidangan itu begitu banyak fakta yang terurai, terurai yang bisa dibuktikan, yang dijelaskan oleh beberapa alat bukti ya, termasuk saksi fakta, saksi ahli dan lain-lain sebagainya. Nah kita melihat kesimpulan ya. Kita melihat bahwa pasal ini pemerasannya ini kan diganti ini. Artinya tidak ada pemerasan. Kemudian dipergunakanlah pasal 369. Juga esensinya di situ akan membuka rahasia ya. Akan membuka rahasia. Nah, kemudian juga dijuntokan dengan pasal 27B ya, 27B ayat 2 itu juga esensinya di situ akan membuka rahasia ya. Nah pertanyaan seriusnya, nah di dalam fakta persidangan itu sebentar, pada saat diputus itu mempergunakan pasal 27B ayat 2 ya, yang salah satu unsurnya akan membuka rahasia, ancaman membuka rahasia. Nah ketika pasal itu dihubungkan dengan fakta persidangan ya, sebagaimana telah diurai dan dibuktikan oleh para jaksa juga para pengacara, itu tidak ditemukan sama sekali adanya rahasia gitu ya. Nah juga putusan hakim ini sangat luar biasa saya lihat, dia mempergunakan pasal itu ya, pasal terbukti bersalah ya kan, dengan mengancam membuka rahasia untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain. Tapi di dalam putusan itu tidak diurai ini rahasia apa yang dibuka ini. Rahasia apa? Itu rahasia banyak. Contoh, tiba-tiba misalnya si A lagi sedang kepergok mencuri ya, ada yang videoin. Nah ketika itu dibuka itu rahasia, maka orang itu mengalami kerugian. Nah kerugian di situ ada dua, material dengan imaterial. Kalau material itu bisa langsung dinilai ya, dihitung langsung ya, misalnya 5 juta ya, 5 juta kerugian materialnya. Kalau imaterial itu bisa dia malu, bisa namanya tercemar ya. Nah di dalam putusan itu hanya dikatakan membuka rahasia, terbukti bersalah telah mengancam akan membuka rahasia. Nah namanya persidangan itu, fakta persidangan, tentu rahasia itu harus dibuka. Nah di dalam putusan itu coba lihat putusannya. Saya sudah baca putusannya. Kami tidak diurai di situ bahwa rahasia apa. Jadi boleh dong orang, bukan hanya saya, mungkin Dinda selaku orang hukum, bahkan orang hukum di luar sana juga bisa berasumsi bahwa kenapa ini tidak dibuka. Kalau dibuka itu akan membuka, misalnya ya, dibuka akan membuka rahasia, ya kan, seseorang, di mana rahasia itu adalah objeknya adalah skincare, misalnya ternyata skincare-nya itu adalah ilegal. Artinya putusan pengadilan itu menjadi alat bukti yang sah bahwa benar-benar skincare si pelapor ini adalah palsu, sehingga tidaklah dijelaskan di dalam putusan itu. Seperti itu. Jadi ini coba kembali kita ke unsur pasal ya, ataukah pemidanaan, syarat pemidanaan ini. Nah syarat pemidanaan itu sebenarnya ada dua saja. Ada dua syaratnya ya, syarat utamanya. Pertama-tama
unsur pasal itu harus terpenuhi. Kemudian unsur pasal, apa sih unsur pasal itu? Artinya perbuatan. Dari satu pasal itu ada beberapa unsur, ya. Bisa saja sampai 4, bisa saja sampai 5 dan seterusnya. Nah, di situ kan harus terpenuhi. Oleh karena itu asas hukumnya, landasan berpikirnya kita di dalam asas hukum pidana itu disebutkan begini, bahwa tiada kejahatan ya yang sempurna, ya. Tiada kejahatan yang sempurna, tiada kejahatan tanpa perbuatan yang sempurna. Artinya sempurna apa? Di situ kan ada kata sempurna. Artinya unsur pasal itu harus terpenuhi. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau ada satu unsur tidak terpenuhi, misalnya tidak ditemukan rahasia di dalam satu peristiwa itu? Artinya orang itu tidak dapat dipidana karena unsurnya tidak terpenuhi, gitu. Nah, oke. Kalau misalnya itu unsur-unsur itu terpenuhi, tentunya kan harus minimal 2 alat bukti yang menjelaskan perbuatan yang terpenuhi tadi itu. Ya kan? Apa sih sebenarnya alat bukti itu? Ya minimal 2 alat bukti yang sah tambah 1 keyakinan hakim, ya. Itu diatur di dalam pasal 183 KUHP. Nah, kalau misalnya itu perbuatannya sudah sempurna, ya harus dijelaskan oleh minimal 2 alat bukti, misalnya saksi lebih daripada 1 orang, ya kan? Kemudian apalagi itu ya, saksi lebih daripada 1 orang, keterangan ahli, ya, surat, ya, petunjuk, pengakuan. Dari 5 itu sesuai dengan pasal. Tadi nyimak, Bang. Halo, Pak. Ya, saya dari Bali nyimak, Bang. Kasusnya Nikita Mirzani. Iya, boleh di-mute dulu, Iya. Pak, biar kita bergantian nanti. Oke. Saya skip, sorry, Bang. Ya, makasih, Pak. Ya, kita diskusi ya Bangku ya, diskusi ya. Saya posisinya di sini saya selaku praktisi hukum. Kita punya sama-sama punya kewajiban untuk memberikan edukasi hukum kepada teman-teman kita. Saya yakin bahwa di Komal ini mungkin ada di bawah bukan sarjana hukum atau bukan orang hukum, ya. Begitupun juga teman-teman yang sudah naik. Kita diskusi sejuk saja ya. Kita diskusi sejuk saja. Kalau misalnya memang ada pendapat saya keliru, tolong nanti diluruskan. Nah, itu ya saya lanjutkan ya, bahwa ketika unsur pasal itu terpenuhi, maka minimal 2 alat bukti yang menjelaskan perbuatan itu. Ya, ketika tidak ada alat bukti yang menjelaskan dari 5 alat bukti itu, maka seseorang itu tidak dapat dipidana itu. Jadi, nah, ketika pasal yang dituduhkan ini kemudian dihubungkan dengan peristiwa yang terurai atau yang biasa disebut fakta, pertanyaannya apakah di situ ada 2 alat bukti yang menjelaskan bahwa benar-benar nih kita ini melakukan tindak pidana sesuai dengan yang dituduhkan itu dulu. Nah, coba ya seharusnya saya tidak masuk ya ke materi ini karena saya bukan pihak di pidana itu, ya. Tapi sebelum saya membuat gugatan perdatanya itu, saya akan minta semua materinya patah-patah itu sehingga sedikit saya bisa menjelaskan ya. Yang sebenarnya yang bisa menjelaskan itu Dr. Usman itu yang menjelaskan lebih detail. Cuman juga kalau dijelaskan, coba bayangin 8 bulan berapa bulan lah sidang itu ya. Kalau dijelaskan mungkin terlalu panjang. Ya tentu saya hanya menyampaikan bahwa menurut peristiwa yang saya pelajari itu tidak ditemukan satupun alat bukti yang menjelaskan bahwa Nikita itu benar-benar melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Dan kedua, tidak ada lagi rahasia di situ karena rahasia itu telah diketahui oleh umum sehingga unsur pasal itu tidaklah terpenuhi. Mohon maaf, bukan saya berpihak ke Nikita karena saya pihak perdatanya, enggak. Kita berbicara kasus, kita berbicara case ini. Nah, makanya teman-teman yang di bawah atau ada yang di atas kita diskusi. Ketika misalnya memang ada pendapat-pendapat, ayo kita diskusi sejuk lah ya. Biar kita memberikan edukasi. Kayak Dinda Yamin ini begitu tadi panjang lebar menjelaskan terkait dengan filosofi hukumnya. Ini luar biasa karena itu adalah materi S3 itu. Ya kan, dan memang orang hukum itu ya wajib lah yang mempelajari filsafat hukum itu. Karena ketika orang tidak mempelajari filsafat hukum itu, maka pendapatnya itu ibarat ayam tanpa kepala.
Ya, itu kira-kira begitulah Dindaku ya. Ayo, mungkin itu aja penjelasan saya. Coba kalau misalnya ada teman-teman kita, ayo diskusi lah. Jangan kita bertengkar, apalagi begini Dinda, sedikit lagi. Apalagi kalau sesama pengacara itu, kita kan diikat ya kode etik. Salah satunya ya, yang paling terpenting dalam kode etik itu bahwa sesama rekan sejawat itu kita benar-benar harus punya kewajiban untuk menjaga solidaritas itu. Ya, tidak boleh kita saling serang. Ya memang kalau pendapat itu ya pasti berbeda. Coba bayangin ya, sampai hari ini belum ada para ahli ilmu hukum di dunia ini yang bisa menyatukan pendapatnya untuk memberikan definisi hukum itu apa. Sehingga selalu terjadi perbedaan, tapi janganlah perbedaan itu dijadikan alat pertengkaran. Keliru kita, terlalu kampungan. Nah, cobalah perbedaan itu kita ambil yang terbaik, ya kan? Ego kita turunkan. Tujuannya adalah edukasi supaya masuk dan tujuan hukum itu tercapai. Tujuan hukum itu salah satunya adalah bagaimana hukum itu bermanfaat. Tapi kalau kita berdebat kusir, ya masyarakat bingung. Teman-teman kita bukan orang hukum juga bingung, ya kan? Kira-kira begitu Dindaku. Dilanjut. Siapa Anda? Jadi sebelum kembalinya, habis itu ke dari Bali tadi, beli yang dari Bali. Ini buku ini boleh dicari sebenarnya buku ini. Ini artinya nih, kalau kurang lebih begini. Aku mencintaimu tanah airku. Sejak pertama kali aku mengenalmu. Bahkan denyut nadiku hanya untukmu. Jadi kenapa dia buat begitu? Orang sarjana hukum itu benar-benar mencintai negerinya karena hukumlah yang untuk memperbaiki kehidupan dalam bernegara ini. Agar manusia yang hidup di dalamnya tidak diperlakukan semena-mena. Ini saya dapat dari Perpustakaan Nasional Ceko. Di sana itu ada Kinova namanya, ya. Dia itu salah satu National Library, peneliti yang memiliki kecanggihan laboratorium, karena buku-buku tua ini harus diperiksa dia secara kimia, ada bahan kimianya. Apakah ini benar kertasnya ini tahun 1789, apakah tulisannya benar itu? Jadi buku ini sudah melewati beberapa saringan ilmiah. Neng ID silakan. Neng ID. Selamat. Ya, Selamat siang. Siang. Selamat siang Bang Yamin dan Pak Andi. Pertama sih, kalau dari aku sih apresiasi ya kepada PH-nya Niki, di mana ketika semua orang itu mengira ketika ada tuntutannya 11 tahun, banyak yang mengira, wah pasti besar nih kan vonisnya. Ada yang mengira 9 tahun, 7 tahun, bahkan 20 tahun. Nah ternyata vonisnya itu adalah 4 tahun dan itu adalah kemenangan bagi Nikita kalau menurut aku gitu. Namun ada lagi fenomena setelah vonis setelah vonis berlangsung. Fenomenanya adalah adanya perbedaan penafsiran mengenai pasal 27B ayat 2 gitu, sehingga banyak sekali yang pro dan kontra. Nah kalau aku pribadi sih, dan nih Bang Andi mengenal suara aku itu, dan intinya gini, ketika ada fenomena perbedaan penafsiran gitu kan, ada yang mengatakan pemerasan, ada yang mengatakan tidak, ini kesepakatan. Ketika dibanding, artinya harus betul-betul menunjukkan bahwa pasal 27B ayat 2 itu tidak ada di dalam, tidak ada gitu, harus membantah gitu. Dan bantahan itu ketika aku pribadi nih mengikuti pemberitaan ini gitu kan, mungkin bantahan itu harus pada saat kan itu berlangsungnya 1 tahun tuh ya Pak Yamin ya, 1 tahun tuh. Jadi selama 1 tahun tuh ternyata terjadinya pendanaan itu pun tidak sekaligus. Nah itu yang harus dibuktikan bahwa ini adalah kesepakatan, bukan pemerasan gitu. Itu. Nah yang pasti aku sih apresiasi kepada PH
PH-nya Niki keren, dan itu fenomena yang langka karena terkadang kalau sudah dakwaan itu sudah dibentuk oleh jaksa, jarang sekali orang itu atau PH itu bisa membuktikan bantahan mengenai TPPU. Nah itu sih apresiasi, dan hati-hati khawatir gitu kan, namanya banding itu kan ada yang turun, ada yang naik gitu. Bahkan ketika aku pribadi membaca, oh ternyata ketika ada salah satu pasal yang hilang dan JPU banding, itu pasal itu akan timbul lagi gitu. Nah mudah-mudahan itu tidak terjadi gitu kan. Dan keren sih, mudah-mudahan pejuang-pejuang keadilan, pejuang-pejuang kebenaran bisa berhasil dan sukses. Itu aja sih Pak Yamin, makasih. Keren. Mbak Neng Aidi, aku mau tanya, Mbak itu sarjana hukum nggak? Bukan, kalau aku teman-temannya hukum semua, kiri kanan. Itu aja Mbak. Kenapa? Sebentar ya beli ya, yang dibeli ya, sebentar ya. Aku sebenarnya catat pernyataan Bang Labu Rasa, poin-poinnya Bang Neng Aidi ku catat semua. Dia mengatakan pertama 4 tahun itu sudah bagian dari kemenangan. Walaupun secara hukum harusnya bebas ini. Nah, tapi dari yang dia dengarkan waktu itu, ini orang harus dipenjarakan 7 tahun. Apalagi 2/3 itu di bawahnya kan gitu. Jadi ini bagian dari kemenangan. Mbak Neng Aidi mengatakan begitu. Yang kedua, adanya perbedaan tafsir 27B. Ya, tafsir itu tidak masalah berbeda selama dia rasional. Ya, selama rasional. Yang namanya hukum buatan akal haruslah, wajiblah masuk akal. Itu pertama argumentasinya. Perbedaan itu menjadi menjadi tidak ada persoalan di situ. Mana yang lebih rasional? Yang menjadi permasalahan ketika tidak rasional, mana mungkin menjadi kepastian dia. Nah yang ketiga dia bilang terima kasih 2 kali kepada tim hukum yang sangat keren. Ya, saya juga sependapat itu. Yang terakhir ada dia bilang begini loh, saya garis bawahi tadi, dananya kan masuk 2 kali. Kalau aku mengajak Bang Labu Rasa kerjasama dengan seluruh rayuanku, ya dengan seluruh plus minus yang kuceritakan, uangnya masuk, ya, lalu kucicil uang itu pembayarannya ke dia, itu masuk pidana atau perdata itu? Kan simpel, pembayarannya 2 kali, masa orang diperas berkali-kali? Iya kan? Itu kan logik sebenarnya. Itu sama dengan ada orang yang nikah, aku dipaksa sama suamiku untuk berhubungan tapi bertahun-tahun lahir anak, gitu kurang lebihnya itu. Ya nggak ada wakil waras yang terima itu loh. Kan simpel melihatnya, di mana letak perdatanya. Orang yang bukan sarjana hukum bisa. Ini sama dengan apa yang disampaikan oleh sewaktu saya dengan orang tua saya, abang saya, untuk membuat amicus curiae itu ya. Kata pimpinan saya itu, jangan kau membuat gelarnya. Jangan buat gelarnya. Doktor nggak usah, SH nggak usah, MH nggak usah. Kenapa? Nanti gelar itu membuat perdebatan terlalu banyak. Kalau nggak dipakai gelar kan nanti hakimnya malu, jaksanya malu. Masa orang yang bukan sarjana hukum ngerti hukum? Ya ini Mbak Neng Lin ini maksudnya loh. Kurang lebih kan begitu, mudah. Oke, beli, silakan yang di bawah. Saya bantu buka. Beli Palguna. Beli Palguna. Berbeda nggak apa-apa beli. Kalau memang mau berbeda, silakan saja, nggak ada persoalan. Beli. Saya sudah bantu tuh bukain. Beli Palguna. Silakan. Jangan ngambek dong. Oke, mungkin dia lagi ke belakang ya. Oh, aku tanggapi sedikit dari Bang Labu Rasa. Proses kepolisian pertama kali dia singgung. Ya, proses kepolisian yang terkesan terburu-buru dalam tanda petik. Ya, karena ini kan masalah pribadi terkait dengan
apa namanya, delik aduan itu, polisi itu punya peran serta. Apalagi ada pasal pencemarannya, 45 itu. Berdasarkan aturan hukum di internal Kapolri, Perkapolri nomor 8 tahun 2021, polisi itu memiliki kewajiban perintah Kapolri sendiri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, seluruh anggota polisi dalam tataran teknisnya harus wajib menjadi penengah restoratif justice dalam bahasa kerennya. Ini nggak ada. Kalau kita masuk ke Mail, bagaimana Mail ditangkap? Bagaimana Mail diperiksa? Saya yakin itu melanggar KUHAP semua itu. Yakin saya. Kenapa? Penggeledahan badan, penggeledahan barang, rumah itu berbeda. Diatur secara hukum itu. Nggak bisa asal-asalan. Memang terburu-buru. Tidak ada kematangan dari 369. Itu kan yang ditentukan polisi kan, 369 yang singgung Bang Labu Rasa tadi. 369 itu kekerasan pemaksaan, kekerasan fisik. Emang si RG itu dipukul, dia digampar, dia dipukul sehingga dia sakit jiwa gitu. Kalau itu ada pemukulan masih mending lah. Itu kan memperlihatkan bukan terkesan terburu-buru. Ya mereka nggak, peraturan Kapolri-nya mereka nggak pedulikan kok. Jadi dari tim hukum juga ya, dari pihak-pihak harusnya memberikan saran, apa namanya, ultimum remedium gitu ya, ultimum remedium. Hukum pidana itu adalah solusi terakhir, pilihan akhir. Begitu. Harusnya polisi dalam bernegara itu punya ya wajah pemerintah paling depan, polisi. Harusnya punya pikiran-pikiran seperti itu. Sarjana hukum harusnya mengerti itu. Jadi Perkapolri sendiri ditabrak. Ya, pasal yang diterapkan juga tidak matang dikaji. Itu jadi masalah dia kan. Lalu rahasia, ya iyalah, rahasia apa? Nggak ada rahasia. Nah lagi-lagi ini masalahnya, saya bilang tadi Bang Anda, sudah bermasalah sejak awal ya. Pembuatan undang-undang ini pun, ya saya berpikir sejak kemarin ya, 2 hari lalu, ini pasal ini harus diuji ke Mahkamah Konstitusi. Kenapa begitu? Ya karena tidak bisa yang namanya repost itu untuk membuka rahasia orang, yang sudah terbuka dibuka. Apa arti rahasia sebenarnya? Yang sudah terbuka atau belum terbuka? Kan itu masalahnya. Jadi kita jadi nggak waras dibuat aturan hukum. Sama persis seperti zaman Romawi ya. Saya kebetulan cukup banyak literatur saya, hukum-hukum kuno dari, kalau di Indonesia saya paling tua itu buku hukum itu 1642. Undang-undang pertama yang dibuat oleh Belanda. Ya. Sehingga membacanya butuh waktu 5 bulan untuk mengkaji satu kata gitu loh. Nah, lalu saya juga punya Bang Yamin. Siap, Maneng. Kalau aku baca lengkap lagi dari pasalnya, di situ kan membuka rahasianya itu untuk pekerjaan dan juga kehidupan layaknya si pelapor. Yang aku baca ya, ketika aku baca lagi apa sih gitu, karena kan aku juga pribadi itu penasaran. Tapi pihak PH harus menunjukkan bahwa pekerjaan dan kehidupan RG sekarang justru malah baik-baik saja gitu. Tidak ada dampak. Kita bisa lihat mulai dari, ya kan? Neng Lin. Pekerjaan dan ya. Sebenarnya begini, pasal itu harus dikaitkan dengan perbuatan pertama kali, peristiwanya itu harus dikaitkan. Nikita itu mendistribusikan, melakukan live langsung atau tidak? Dia merepost. Kalau yang aku baca di berita ya, ada memang
satu live-nya langsung Nikita yang mengatakan tentang produk. Namun di situ kan harus bisa membuktikan bahwa memang produk itu fakta, gitu kan? Jadi itu adalah faktanya. Terus setelah itu kalau misalkan dia terkena pasal 27B ayat 2-nya dikarenakan terganggu pekerjaan dan kehidupan layak, kita buktikan lagi dengan bahwa kehidupan RG pun biasa-biasa aja dengan dibuktikan dia tetap live, dia tetap jualan gitu kan, itu kita bisa buktikan itu gitu. Jadi kalau tidak menutup kemungkinan kalau pemberitaan waktu di awal itu memang ada gitu, namun itu fakta. Jadi harus dibuat bahwa ini tuh fakta gitu. Apa yang disampaikan Nikita, walaupun Nikita keras, walaupun Nikita arogan ya, maksudnya orang kan mikirnya memang Nikita tuh seorang yang arogan, yang kasar lah segala macam, tapi itu fakta gitu. Walaupun Nikita bukan seorang dokter gitu kan di persidangan itu kan dia bukan seorang dokter, kenapa harus seperti itu? Tapi setidaknya banyak masyarakat yang yang memang tertolong sama dia gitu kan. Itu, dan ternyata setelah dibaca-baca lagi, oh iya ternyata BPOM pun baru-baru ini juga menerbitkan bahwa ada yang Ini izin edarnya tuh. Mbak, beli, silakan beli. Begini Bang, saya melihatnya dari masyarakat. Oke. Saya melihatnya dari masyarakat awam Bang untuk kasusnya Nikita Mirzani. Kayaknya lucu sih saya lihat, bukti sudah ada. Habis itu kalau seandainya Nikita Mirzani dia jadi korban, dia jadi yang memeras, masa sampai sebegitunya dia untuk berjuang biar bisa bebas seperti itu Bang? Ya, ada lagi? Silakan. Oh, itu aja sih Bang. Soalnya saya sering nonton itu kok berbelit-belit sekali, kasihan juga dia punya anak dan lain sebagainya. Dari pihak RG-nya juga dia sudah nyata-nyata produknya itu saya bilang tidak ber-BPOM, sama sangat berbahaya. Sudah BPOM juga sudah menjelaskan seperti itu, dia juga bisa si RG tidak bersalah. Itu yang saya heran sama hukum di Indonesia ini. Itu aja sih Bang. Ya, cukup beli. Cukup Bang. Ya, terima kasih udah partisipasi. Sian, jadi memang berbelit-belit ini ciri khas hukum di Indonesia.